Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Elita Dian Channel. Makasih ya teman-teman yang udah mampir di channel aku. Sebelum nonton videonya, jangan lupa subscribe dulu ya. Makasih ya udah subscribe. Ya udah deh, langsung aja yuk kita tonton videonya sekarang. Enjoy! Oke teman-teman, sekarang aku mau bikin masker kain. Ini masker kainnya modelnya kayak oval gitu. Terus ada lipit berlawanannya gitu, kayak yang di thumbnail. Nah sekarang aku mau bikin polanya dulu. Nah ini polanya gampang banget sih, bikin pola persegi panjang dulu kayak yang aku buat ini. Nah ukurannya ini 25 cm kali 17 cm gitu ya. Nah terus udah gitu tinggal digunting deh, pakai gunting. Ya iyalah, masa pakai palu ya kan. Nah kayak gini nih, udah tinggal digunting-gunting. Terus habis itu tinggal dilipat, terus dilipat lagi gitu. Jadi dilipat ke samping terus ke atas gitu ya. Nah kayak gini, jangan lupa jangan sampai keliru. Nah bagian yang aku kebuka itu bagian itu yang di atas gitu ya. Nah sekarang aku akan bikin lengkungan gitu ya. Ini aku bikin titik 2,5 cm sama 2 cm. Terus yang ini 6 cm. Nah terus tinggal tarik garis gitu ya, garis lurus sama garis lengkung. Nah kayak yang aku buat ini, nah jadinya seperti ini gitu ya. Nah kalian bisa capture tuh ya ukurannya gitu. Nah ini tinggal digunting deh, udah beres tuh, jadi kan. Nah ini sekarang aku mau bikin untuk filter. Jadi untuk kantong filternya itu aku desainnya memang agak lebih kecil dari pola yang dasarnya ini. Nah ini aku kasih 3 cm gitu ya. Nanti ini tinggal dilipat. Nanti kalau untuk motong bikin kantong filter gitu ya. Ngomong beribet gitu kan. Nah ini sekarang mau bikin untuk pola pinggirannya, pinggiran maskernya itu ya. Nah kayak gini, ini bikin pola persegi panjang dulu gitu. Terus tinggal digunting gitu. Nah ukurannya itu, bentar ya. Gue ambil dulu kertasnya. Ini 9 cm kali 6 cm gitu ya. Nah seperti ini. Nah sekarang aku mau potong kainnya. Jadi habis bikin polanya sekarang potong kainnya. Nah ini desainnya memang aku tuh kayak 3 lapis gitu ya masker kainnya. Rencananya tuh yang 2 lapis tuh kain pink tua. Terus nanti yang untuk filternya aku beda kain, kayak pakai pink muda, itu lebih kain katun. Nah kalau yang sekarang aku buat itu ini pakai kain apa sih ya ini namanya, kain crepe gitu ya. Kayaknya sih lebih tepatnya mungkin woolly crepe ya. Nah ini tinggal dipasin aja sesuai polanya. Jadi aku emang motong kainnya nanti nggak pakai kampuk gitu ya. Nah kayak gini nih tuh ya. Ini nih salah. Aku baru sadar ternyata itu ya. Ini kan aku bikinnya yang untuk kain ini itu kan butuh 2 lapis masker ya. Itu otomatis butuhnya cuma 2 potong kain gitu. Nah tadi aku ngelipatnya jadi 4 potong gitu kan. Berarti kayak bikin 2 masker. Jadi cukup 2 potong aja untuk 1 masker gitu ya. Nah ini yang benar gitu ya. Kalau udah bener langsung digunting. Udah gitu ya. Memang kalau potong kain gini tuh harus fokus, nggak boleh gagal fokus, harus konsentrasi ya nggak sih. Nah ini udah tinggal digunting gitu aja, diikutin sesuai polanya, sesuai kemana pola ini pergi gitu kan. Udah tinggal gunting sampai habis gitu ya. Udah tinggal sabar ya teman-teman, tungguin aku menggunting begitu ya. Nih gunting sesuai polanya. Ini yang agak susah di bagian ini nih ya, bagian lipetannya gitu. Nah ini udah 2 gitu. Nah sekarang aku akan potong filternya gitu ya. Nah untuk kain filternya ini itu butuhnya cuma 1 potong aja sebenarnya. Nah ini cara motong filternya, di polanya dilipat sesuai yang udah ditandain gitu ya. Oh ya, aku mau balik lagi. Ini sebenarnya kalau untuk kantong filternya untuk 1 masker tuh cukup 1 potong kain aja gitu ya. Tapi karena ini tadi aku tuh baru sadar gitu kan, ini ternyata aku motong 2 gitu ya, kelebihan. Ya udah deh, nggak apa-apa ya, udah terlanjur basah gitu kan. Mau gimana lagi gitu. Ini aku baru sadar setelah udah jadi nih potongan gitu kan.
Ya sudah lah ya. Begitu teman-teman. Nah, ini dia hasilnya. Udah tinggal dipotong sesuai polanya gitu. Udah tinggal tinggun-tinggun-ting gitu ya. Nah, kayak gini nih. Udah gitu aja kan. Easy kan? Tuh udah jadi deh. Nah, setelah potong kain yang untuk bagian pola masker intinya itu, sekarang aku mau potong untuk bagian pinggirnya gitu ya. Nah, untuk pinggirannya. Nah, ini polanya sesuai aja, sesuai ini nih. Sesuai polanya ini. Nah, untuk pinggirannya kita cuma butuh 2 potong. Jadi untuk bagian kanan dan kirinya gitu aja. Nah, seperti ini gitu ya. Nah, udah tinggal disesuaiin, dipotong sesuai polanya gitu ya. Nah, udah tinggal dirapiin, beres kan. Nah, setelah dipotong, sekarang aku akan rangkai. Nah, ini lipat dulu. Jadi untuk bikin lipitnya, jadi caranya itu gitu, dilipat jadi 2 atau jadi 2 lagi gitu ya. Nah, kayak gini tuh. Ini untuk nandai lipitnya gitu ya. Nah, kayak gini tuh. Sekarang tinggal ditandain di kainnya gitu ya, sesuai kertas yang sudah kita lipat tadi gitu. Oh ya, ini FYI ya, for your information. Ini sebenarnya take 2. Sebenarnya aku udah bikin tapi salah gitu ya. Duh, emang begitulah ya namanya menjahit gitu. Nah, ini terus tinggal dilipat jangan kebalik-balik ya. Dilipat membentuk lipit gitu ya. Dilipat berlawanan arah gitu ya. Jadi berhadapan gitu nanti lipitnya. Jadinya seperti ini gitu. Nah, ini lakukan ke semua pola gitu ya. Bagian filternya pun juga sama. Tuh, kayak gini. Jadi aku contohin satu-satu aja ya. Nah, kayak gini nih. Tuh. Itu sebenarnya udah ada tanda ya. Itu tanda yang salah sebelumnya itu ya. Yang aku ceritain tadi ini sebenarnya take kedua. Take pertama itu zong, gagal gitu ya. Jadi aku harus retake gitu. Nah, kayak gini udah. Jadi kan. Nah, lakukan ke pola ini seperti yang aku lakukan di pola itu gitu kan. Nah, ini tinggal kita jahit untuk bagian yang sudah aku tandain tadi. Sekarang saatnya kita menjahit. Oke? Nah, ini aku akan jahit untuk pinggirannya. Nah, ini cuman fungsinya lebih untuk jahit lipitnya aja ya. Jadi biar lipitnya nggak lepas gitu aja. Jadi untuk gabungin gitu aja. Nah, ini kelupaan tadi nggak nyalain lampu gitu kan. Pantes tadi tuh aku kok ngerasa agak gelap gitu kan. Ya, mohon maaf gini nih ya, pelupa. Nah, ini sekarang, untuk pinggirannya setelah dijahit, ini khusus untuk filternya aja ya. Jadi khusus filternya dijahit ke dalam gitu pinggirannya. Nah, kayak gitu. Terus ntar dijahit dari luar gitu. Dilipatnya tuh sekitar 1 cm gitulah. Dilipat 2 kali tapi ya. Setengah senti gitu. Nah, sekarang untuk bagian yang luarnya tuh, ini cuma kita jahit untuk lipitnya aja gitu ya. Jadi entar nggak usah pinggirannya dimasukin ke dalam, nggak usah gitu ya. Nah, seperti ini gitu ya. Tuh. Udah. Oh, tinggal 1. Ini juga caranya sama banget sih ya. Ini tinggal dijahit gitu aja. Nah, setelah dijahit terus disetrika. Ini biar lipitnya tuh lebih kebentuk gitu ya. Nah, disetrika. Ini tidak tahu kenapa warnanya jadi berubah gitu ya. Shock aku jadinya. Aku pikir gosong, ternyata tidak. Nggak tahu kenapa kain ini tuh emang gitu ya. Kalau disetrika nggak bisa suhunya yang terlalu panas gitu ya. Nah, sebenarnya harusnya sih bisa banget diakalin pakai kertas gitu ya. Tapi saya so malas gitu kan. Ya sudah gitu ya. Ya pokoknya ini tuh biar kebentuk gitu aja lipitnya. Jadi semuanya disetrika gitu ya. Nah,
Udah, setelah itu kita jahit deh untuk bagian ujung-ujungnya per lapisnya gitu ya. Nah, ini aku akan jahit kampuhnya setengah sentimeter aja gitu ya. Jadi cukup kecil aja kampuhnya. Nah, kayak gini, ini lakukan sama di pola-pola yang lain gitu ya. Nah, seperti ini tuh. Nah, please, yang ini salah banget sih. Ini aku baru sadar banget. Ternyata ini tuh kebalik gitu kan, yang bener yang sebelumnya. Ini nggak tahu deh ini. Ini mungkin aku mulai ngantuk gitu kan. Ini harusnya tuh ini harusnya di dalam, di luar gitu kan. Kan kalau jahit itu kan dari dalam kan memang posisinya. Nah, itu kebalik, yang di luar di dalam di luar gitu kan. Nah, ini bener yang filternya. Yang salah cuma satu tuh, nggak tahu kenapa. Yang ke jarum ini lagi dodol banget memang sih ya. Please jangan ditiru ya. Don't try this at home, oke? Okay? Nah, terus habis itu dijahit. Nah, ini aku juga baru sadar teman-teman. Ini yang aku contohin ini pakai yang salah gitu kan, tapi caranya sama banget ya. Jangan lihat ini yang kebalik di luar di dalamnya ya, tapi lihat cara proses jahitnya aja gitu ya. Jadi ini caranya bener banget kalau yang ini ya, cara jahitnya aja yang diambil ya. Jadi dijahit, ditipiskan, terus dicekris gitu. Jadi biar jahitannya tuh rapi gitu. Tapi ntar aku kasih tahu yang sudah diralat gitu ya. Ntar aku kasih tahu. Nah, begitu ya. Nah, ini tuh. Ini yang filternya. Nah, yang filter ini udah bener banget ini. Nah, harusnya tuh kayak gini nih ya. Gitu. Jadi caranya juga sama ya. Dijahit terus dicekris. Karena ini lengkungan gitu. Jadi emang harus kebentuk gitu ya. Harus dibantu dengan checklist gitu. Nah, udah, terus ini tinggal disusun. Jadi cara nyusunnya tuh untuk cara nyusunnya jadi beribet ya. Nyusunnya tuh lapisan pertama, ketiga, terus kedua. Jadi urutannya 1, 3, 2 gitu ya. Nah, ini ditemukan antara bagian depan sama bagian depan gitu ya. Begitu. Jadi atau enggak biasa bilangnya tuh bagian yang baik ketemu yang baik gitu ya. Kalau orang bule bilang gitu ya. Right side sama right side. Jadi yang right side ketemu right side gitu ya. Nah, ini setelah itu tinggal dijahit tuh yang sudah aku jarumin. Jadi bagian atas sama bawahnya aja yang dijahit gitu ya. Nah, kayak gini. Udah gitu aja. So easy pokoknya ya. Nah, seperti ini. Udah tinggal ditipisin gitu aja, oke? Nah, ini tinggal ditipisin. Terus dicekris gitu. Jadi habis ditipisin dicekris. Karena ini juga tergolong lengkungan gitu ya. Bentuk lengkung gitu. Udah tinggal dibalik deh. Oh, bentar. Ini teman-teman, sebelum aku balik ternyata ini jahitannya nggak rapet. Jadi lupa aku kunci tadi itu ya. Memang gini nih, kalau lemahnya nggak dikunci itu gampang lepas jahitannya. Jadi perlu banget dikunci jahitannya gitu ya. Nah, setelah itu dibalik deh. Udah gitu aja. Nah, kayak gini. Apakah aku berhasil? Alhamdulillah. Ternyata berhasil. Nah, kayak gini deh jadinya tuh. Nah, tapi ini belum selesai. Masih ada proses selanjutnya. Sekarang aku mau tindas bagian atas sama bawahnya. Nah, itu kayak yang aku jarumin itu ya. Nah, begitu. Udah gitu aja sih. Cuman dijahit. Nah, di tindasnya ini jahitnya tuh kecil banget. Cuman sekitar 2 mili gitu aja ya. Nah, begitu. Nah, ini udah. Nah, sekarang aku mau gabungin yang untuk pinggirannya. Ini kebalik tadi aku ya.
Tadi tuh aku yang bagian kecil, harusnya yang bagian besar. Pokoknya yang panjang untuk pinggirannya ini ya. Terus dijahitnya ya baginya seimbang gitu aja lah, kanan dan kirinya gitu. Nah begitu. Nah setelah itu tinggal digunting, dirapikan gitu ya. Nah seperti ini. Udah. Nah ini sekarang mau aku lipat. Nah sambil aku setrika gitu ya, jadi biar lebih gampang. Soalnya nggak tahu kenapa ini susah banget kalau nggak disetrika gitu ngelipatnya. Jadi disetrika dulu gitu. Jadi aku minta bantuan setrika untuk melipat. Jadi biar kainnya tuh biar lebih kebentuk gitu ya, lebih gampang diatur gitulah ya pokoknya. Karena dia bandel banget, nggak mau diatur memang sih ya ini. Tuh. Udah tinggal dimasukin gitu aja. Nah kayak gini hasilnya. Terus ntar dijahitnya dari luar gitu. Kayak gini nih. Tuh ya. Seperti itu. Nah ini juga sama. Oh ya. Nah udah gitu aja, caranya juga sama gitu kan. Nah kalau ada yang keluar-keluar dimasukin lagi gitu. Tuh udah gitu aja, tinggal dijarumin. Pokoknya dua-duanya sama gitu ya, kanan dan kirinya. Ini tinggal dijahit gitu. Udah gitu aja, dijahit deh. Nah jangan lupa dikunci biar dia kuat gitu ya, strong. Ini nggak tahu kenapa copot nih ya benang. Aduh mohon maaf ya, ini repotin banget sih ya nih. Ini benang copot-copot segala gitu kan, tinggal dikit aja pakai copot gitu kan. Nah begitu, alhamdulillah udah jadi. Sekarang tinggal final ini ya. Jadi aku akan pasang talinya. Nah ini talinya aku ukurannya 24 cm. Ini benar-benar sesuai selera aku aja ya. Ini aku sesuai ukuran aku, senyamannya aku gitu ya. Jadi bisa banget sih ini diganti-ganti sesuai selera aja gitu. Ini aku coba dulu. Perjalanan pertama pakai peniti besar. Ternyata nggak cukup gitu ya. Terus pakai jarum tuh. Dodol banget. Belum, sebentar. Ini masih besar. Kan peniti besar. Karena nggak bisa, terus aku pakai jarum. Nah, ini dodol banget. Mana bisa pakai jarum gitu kan? Nah yang bener pakai ini nih, ini udah bener banget. Pakai peniti yang ukuran kecil gitu kan. Dodol banget emang tadi tuh. Nah udah tinggal diikat gitu aja ya. Nah udah tinggal disembunyiin tuh talinya, yang iketan tadi, yang simpulnya tadi. Udah nggak kelihatan kan tuh. Sekarang kita lakukan sama di sisi satunya gitu ya. Nah begini nih, tinggal dimasukin pakai peniti. Ini penting banget ya. Apa aja sih bisa ya, pakai jepitan rambut sebenarnya juga bisa. Tapi aku nggak tahu kemana. Tuh ya jepitan rambut, belum nyari. Nah ini tinggal diikat gitu ya. Udah beres. Jadi deh. Tuh kan. Nah ini susah banget, rewel banget, nggak mau masuk. Nah akhirnya aku kasih peniti besar jadi masuk dia. Nah, agak rewel memang ini ya. Alhamdulillah, akhirnya jadi juga masker kainnya. Tuh, ini aku tunjukin cara pakainya. Ini aku akan coba pakainya pakai konektor masker hasil buatan ibu aku. Masker kain rajut. Masker kain. Konektor masker rajut. Tapi please jangan tahu dong aku bikin rajut ya. Aku nggak bisa teman-teman ya. Nah, kayak gini looknya. Tuh, kayak gimana? Oke nggak nih? Ini tapi agak gimana gitu kalau di bagian hidungnya sih menurut aku ya. Terlalu kayak ketebalan gitu nggak sih? Agak terlalu tebal dikit sih menurut aku sih. Tapi secara model sih oke lah menurut aku ya. Menurut kalian gimana? Oke nggak sih masker kainnya aku buat ini? Boleh lah ya komen di bawah. Ya segini aja video aku kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Di sini aku bukan profesional di bidang ini dan mohon maaf kalau masih banyak salah dan kurangnya gitu ya. Oh ya teman-teman boleh komen di bawah enaknya nextnya aku bikin video apa lagi gitu ya. Oke,
teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.